sukses, makin maju, semoga sukses, kata Wawa. biar seperti ini ya, sehat juga ya. amin. Oh, keadilan merekam di belakangnya deh. Jadi YouTuber. Tepuk tangan teman-teman. Hidup media. Ya, Wawa muncul. Hidup Wawa. Ikut gimana? Media harus Pengen jadi artis Wawa ini. Guys, kalian harus banget tonton video ini. Ini adalah video detik-detik perban kaki si Agus tuh lepas nih. Perbannya lepas Mbak. Perbannya lepas Mas Agus. Perban di kakinya. Seperti yang kita lihat tadi guys, kaki si Agus ini mulus, kagak ada luka-lukanya, tapi diperban. Iya, Kenapa Kak? Syoknya adalah ketika Pablo bilang dia itu melaporkan Agus ya atas dugaan penggelapan. Buset. Gus, udah mata lu itu gelap, sekarang lu malah kena kasus penggelapan lagi. Pokoknya nanti aliran dana dari si Agus ini tuh bakal ditelusuri gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal aliran dana gue juga lagi seret. Bete banget ya, bete, tanggal tua bete. Dan lu tahu nggak shocknya apa lagi? Ternyata si Pablo ini tuh niat banget sampai dia itu ada telepon, ada Zoom meeting, ada ketemu sama 537 donatur ini loh. Buset. Kalau gue sih nggak muluk-muluk, gue cuma pengen ketemu Farhad Abbas aja. Gue pengen tantang tinju. Densu aja sampai merinding loh dengar kalau Pablo itu nemuin donatur sebanyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih membahas terkait drama Agus Salim ya. Dan di sini ada statement dari asam lambung melanda ya. Ini videonya. Nah, ini podcast Bang Denny Sumargo dengan Pablo Benua ya. Di sini ada rangkuman yang sangat menarik. Seperti apa videonya? Kita tonton ya bersama-sama. Nah, teman-teman, sebelum menonton video Mbak Asam Lambung Melanda ya, kita tonton video yang lebih menarik ini ya. Masih bersama Agus Salim. Di sini Agus Salim memotong pita buat mencari keadilan ya. Ya, di sampingnya pasti ada Alvin Lim ya, yang sering dihujat netizen. Oke, kita tonton videonya teman-teman. Yang baru hadir, terima kasih. Jangan lupa like, komentar, share. Yang pusat keadilan fik Agus yang buka. Ayo Gus mau ngomong apa Gus? Sebelum potong kita. Berdoa dulu Gus, berdoa. Berdoa Gus. Sebelum potong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Semoga sukses, makin maju, Sukses, kata Wawa. biar seperti ini ya, sehat juga ya. amin. Oh, keadilan merekam di belakangnya deh. Jadi YouTuber. Tepuk tangan teman-teman. Pak Alvin, Agus yang motong dengan harapan apa mungkin Agus motong kita hari ini? Simbol bahwa ini adalah center untuk masyarakat mencari keadilan, boleh datang ke Kuasen Center. Oke. Hidup LGU. Hidup media. Ya, Wawa muncul. Hidup Wawa. Ikut gimana? Media harus Pengen jadi artis Wawa ini. Guys, kalian harus banget tonton video ini. Ini adalah video detik-detik perban kaki si Agus tuh lepas nih. Perbannya lepas Mbak. Perbannya lepas Mas Agus. Perban di kakinya. Seperti yang kita lihat tadi guys, kaki si Agus ini mulus, kagak ada luka-lukanya, tapi diperban.
Iya, Kenapa Kak diperban? Ya buat fulus. Ya masa kagak paham aja. Jadi kaki mulus diperban biar dapat fulus gitu. Itu semacam aksesoris ya guys, aksesoris gitu. Iya. Cuma sekarang gue saranin ke lu Gus, karena ini udah terlanjur ketahuan, lu pakai aksesorisnya stiker tato aja, stiker tato, jangan stiker dinding ya. Stiker tato yang gambarnya itu belut. Jadi nanti kalau lu udah gemukan, sekarang kan lu masih kurus. Itu nanti belut itu bisa berubah jadi anaconda gitu gambarnya. Soalnya membesar kan kaki lu gitu. Nih lu kagak lihat nih, istri lu udah kepalang malu begini. Emang dia tukang malu? Kagak, tapi lu bikin dia malu nih, lihat muka-mukanya nih. Rasa ingin kaburnya tinggi banget nih, sumpah. Kata dia dalam hati, aduh, tau gini mending gua nonton sinetron aja di rumah ya kan, nonton TV ketimbang gua ikut bagian dari sinetron ini. Aduh, malu banget. Buat istrinya Agus, Bagus. kalau udah nggak kuat ya bisa simbol SOS begini ya, atau lambaikan tangan ke kamera ya. Lambaikan tangan ke kamera kalau udah nggak kuat ya. Jangan dipaksa. Karena banyak banget yang request dan nge-DM gua buat ngerangkumin podcastnya Denny Sumargo yang didatengin sama Pablo. Jadi di sini gua bakal ngerangkumin buat kalian guys. Di awal podcast Pablo bilang hukum tertinggi adalah hukum moral. Tapi kalau kata gua, zaman sekarang hukum tertinggi adalah hukum viral, ya. Dan Pablo itu kan memasukkan nama Denny Sumargo ke dalam daftar nama tergugat. Ya, jadi Denny Sumargo tuh ngebecandain si Pablo, dibilang gini nih, gara-gara lu nih, abis ini gue bakal dipanggil sama polisi, gitu. Beda sama kubu sebelah, bercandanya lebih ngeri, didatengin ke Mensos, pura-pura nggak bisa bangun, kayak seakan-akan udah bukan mau dipanggil polisi lagi, tapi kayak udah mau dipanggil Tuhan. Beda gitu bercandanya. Lalu Pablo juga bilang bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan. Kalau gua wakil setan guys. Jadi biar dosa-dosa gua aja yang tanggung ya. Gua yang ngejulit demi kalian semua. Kalian bagian BNN aja, bagian nyimak-nyimak, oke? Jadi ya itu guys, harapannya persoalan ini tuh dibawa ke pengadilan supaya cepat kelar gitu. Syoknya adalah ketika Pablo bilang dia itu melaporkan Agus ya atas dugaan penggelapan, buset. Gus, udah mata lu itu gelap, sekarang lu malah kena kasus penggelapan lagi. Pokoknya nanti aliran dana dari si Agus ini tuh bakal ditelusuri gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal aliran dana gue juga lagi seret, bete banget ya, bete, tanggal tua bete. Lalu soal polling terakhir itu guys, ternyata yang bikin itu Pablo. Sebagai landasan hukum supaya dia tuh bisa mengajukan ke pengadilan. Jadi kalau dipikir-pikir polling ini mirip sama helikopter ya, ada landasannya ya. Pokoknya menurut Pablo ini tuh satu-satunya jalan lah. Terus gue ingetin sama kalian jangan lupa jalan-jalan ya. Healing, karena gue udah tau lah kalian akhir-akhir ini pasti stres berat gara-gara kasus Agus. Dan ternyata ketika Pablo cek itu hasil total pollingnya adalah 537 kuasa yang sudah didapat gitu. Dan bahkan masih bisa bertambah lagi. Jadi kayak sekitar 600 lebih. Dan polling atau surat kuasa elektronik ini tuh udah memenuhi syarat ya guys buat dibawa ke pengadilan. Dan lu tahu nggak shocknya apa lagi? Ternyata si Pablo ini tuh niat banget sampai dia itu ada telepon, ada Zoom meeting, ada ketemu sama 537 donatur ini loh. Buset. Kalau gue sih nggak muluk-muluk, gue cuma pengen ketemu Farhad Abbas aja. Gue pengen tantang tinju. Denso aja sampai merinding loh denger kalau Pablo itu nemuin donatur sebanyak itu. Ya sama kayak kita pas ngelihat berita Agus kita juga merinding sebadan-badan, ya kan? Sama. Lalu shocknya lagi ada satu donatur yang sampai bilang ke Pablo tuh gini. Awalnya dia itu ikhlas kasih donasi ke Agus. Tapi setelah tahu kejadiannya kayak gini, mending uang itu dibuang ke laut. Buset. Gua takut ditemuin sama Paus terus dia belanja ke minimarket. Masuknya gimana ya, kagak muat ya. Padahal kalau menurut gua yang harusnya dilempar ke laut itu ya Agus buat pakan hiu. Kalau gua sama laki gua mah I love you. Garing ya. Nah di polling itu atau surat kuasa elektronik itu kan ada 3 choice ya. Yang pertama untuk Agus, yang kedua untuk diberikan ke yang jauh lebih membutuhkan, terus yang ketiga dikembalikan ke para donatur. Tapi kalau kita baca di deskripsi situ tertulis bahwa kalau ada donatur yang tidak bisa mengisi, maka uang tersebut dianggap sebagai
Pengumpulan uang dengan cara melawan hukum atau masuk ke namanya PUB. Gua taunya PUBG atau PUBG. Kalau yang ini PUB, guys. Jadi saat dimasukkan semua hasil polling itu, maka uang yang 1,5 eman ini tuh bakal terkunci di pengadilan, guys. Lalu berdasarkan pengecekan mutasi rekening, ada sekitar 200 jutaan yang gak jelas penggunaannya kemana. Ya gimana ya? Gimana penggunaan duitnya kagak jelas. Orang yang si nerima duit aja juga agak gini, kagak jelas. Lalu nanti si Agus ini tuh bakal ditanya-tanyain, guys. Jadi uang itu digunakan untuk apa? Berobat atau untuk apa? Jadi nanti yang menilai jawaban Agus dan memutuskan kelanjutannya bakal gimana adalah majelis hakim ya, guys. Aduh Gus, udah bener dari awal pas lu dapet duit itu lu di rumah gabung sama majelis taklim, bukan begini. Jatuhnya malah ketemu majelis hakim. Aduh. Intinya, kalau hakim memutuskan uang itu diberikan kepada yang jauh lebih membutuhkan, si Agus ini gimana pun ceritanya harus ngeganti, guys, atau ngebalikin uang itu ya seperti total semula sekitar 1,5 eman. Puyeng nggak loh, Gus? Puyeng. Kemarin pura-pura puyeng, gua rasa setelah lu denger video gue ini lu puyeng beneran. Tapi lucunya nih, di tengah-tengah podcast tuh si Densu ada bilang dia ngerasa bersalah gitu. Yang lebih lucu lagi si Pablo. Jawabannya malah gini nih, dia bilang, ya emang gua di sini sengaja kok bikin lu depresi dan merasa bersalah. Hey, Pablo, yang lebih depresi itu adalah gua dan para netizen, ya, gitu. Iya. Tapi guys, soal pelaporan si Pablo ke Agus itu arahnya itu bukan ke pidana ya, tapi mengajukan gugatan melawan hukum. Jadi nanti si Agus itu nggak mungkin dihukum di pengadilan tuh dengan hukuman fisik atau penjara gitu, nggak. Lebih ke pertanggungjawaban moralnya aja gitu. Dan baiknya si Pablo ini ya, kalau memang nanti hasil dari pengadilan itu merugikan Agus, si Agus nggak dapat apa-apa sama sekali nih, misalnya si Pablo mau keluarin uang pribadi buat Agus gitu. Kurang apa lagi sih lu, Agus? Gua aja sekarang lagi seret kagak megang duit biar pencuma goceng. Lu hari-hari acting lu jadi orang cengeng. Lalu si Densu nanya nih, kalau Pablo jadi kuasa hukum Agus, terus dibikinin story sama Tenovi kayak kemarin-kemarin gitu, ya si Pablo bakal ngelakuin apa gitu. Nah Pablonya jawab, ya gue bakal temuin orang itu dulu buat mediasi. Nah yang bener tuh memang begitu loh, Gus. Mediasi aja dulu, jangan tiba-tiba lu meditasi lo. Meditasi di dalam goa terus cari tuyul, bahaya, dosa. Dan lu tahu ternyata si Pablo ini tuh udah laporin Farhad Abbas. Terus kita lapornya kemana? Kita ini lapornya kemana? Kemarin udah coba ke admin Gerindra, tapi katanya biarin aja kagak usah ditonton. Mampus lah kita, nggak ada tempat lapor. Ke Bunda Korla aja kali ya. Dan lu tahu apa? Ternyata alasan Pablo mundur adalah karena dia tuh nggak sependapat sama klausul yang dibikin sama Om Brian. Jadi si Pablo ini tuh mau mundur karena dia mau perjuangkan polling ya, atau surat kuasa elektronik yang udah diisi oleh para donatur. Nah, sip itu. Lalu di podcast ini si Pablo juga bilang, sebagai seorang pengacara harusnya mencari jalan yang terbaik buat kliennya. Kalau kata gue si Farhad ini bukan mencari jalan yang terbaik, dia justru mencari jalan yang berlubang-lubang, jalan yang rusak-rusak. Kayak jalanan yang kagak diurusin sama pemerintah itu loh. Lo tau kagak yang kayak begitu? Iya. Bahkan bisa jadi dia ini mencari jalan buntu. Kagak pakai mikir gitu endingnya gimana, yang penting viral dulu. Nah lalu si Pablo tuh juga cerita, dia itu ternyata pernah dikatain sama Farhad Abbas ya, cuma mau masuk-masuk TV gitu, pansos. Dan si Pablo bilang kala itu memang ada beberapa undangan TV, cuma dia nggak bisa hadir karena sibuk. Masih mending si Pablo ya, dia setelah bahas di sosial media dia diundang masuk TV. Kalau gua setelah bahas Agus, masuknya masuk ke kamar mandi, mual gua. Dan ternyata lagi alasan kedua dari Pablo kenapa dia nggak menghadiri undangan TV itu karena dia memang lagi mau gedein akun sosmed dia. Bukan kayak Agus yang ngegedein egonya. Nah atas dasar itulah guys, Pablo di sosmednya itu lebih vokal gitu. Beda sama Agus yang pengen jadi bagian dari grup vokal rockers. Makanya dia kemarin teriak-teriak kan, screaming. Udah pada tahu kan videonya yang dia teriak-teriak.
Hidup Pak Brian. Kenapa seluruh dunia membenci saya? Nah itu, dia pengen bikin album lagu dari situ. Nah kita kan udah tahu ya, Farhad Abbas sama Pablo ini berseteru, bahkan mereka dulu tuh sempat bekerja sama. Dimana si Pablo ini adalah kliennya Farhad Abbas gitu. Dan ternyata Farhad itu pernah bilang ya, bahwa Pablo itu ditetapkan sebagai tersangka karena menghilangkan barang bukti. Padahal tuh enggak guys, barang buktinya tuh kagak hilang. Jadi itu cuma fitnah guys, barang buktinya nggak hilang. Tapi kalau drama kalian ini nggak kelar-kelar, yang ada nyawa gua lama-lama bisa menghilang nih karena sakit-sakitan. Adalah migrain ya kan, adalah tensi naik, asam lambung segala macem ya. Jadi tolong kerjasamanya supaya cepat kelar. Deket lebaran nanti kita mau nonton iklan Marjan, bukan nonton Agus lagi dan lagi. Ya udah guys, itu aja rangkuman dari gua. Thank you udah dengerin ya. Nanti kalau pengen dirangkumin apa-apa tinggal tag aja. Dah. Nah teman-teman, itulah tadi ya rangkuman menarik salah satu TikToker yang bernama Asam Lambung Melanda ya, merangkum hal-hal yang menarik saat Pablo Benua diundang di podcast Bang Denny Sumargo. Lucu sekali ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih.